seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari Mazmur 71 ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun juga kehidupan orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya mulus-mulus saja. Tetapi kehidupan orang percaya akan mengalami banyak sekali tantangan dalam hidupnya, pergumulan, banyak sekali kerikil-kerikil atau batu-batu yang besar yang harus kita lewati dalam hidup ini. Tuhan mengizinkan setiap orang percaya untuk mengalami tantangan dan pergumulan. Itu Tuhan izinkan di dalam hidup kita ini. Sehingga ketika Tuhan mengizinkan pergumulan dan tantangan di dalam kehidupan kita, Tuhan menginginkan kita agar kita hidup di dalam keperkasaannya, agar kita hidup dengan bertahan di dalam setiap pergumulan, sehingga kita suatu saat memenangkan hasil yang terbaik dalam hidup ini. Saya pernah melihat di dalam sebuah YouTube sebuah cerita, di mana cerita itu mengisahkan seorang yang berjalan dipapah oleh Tuhannya. Ketika dia berjalan di dalam pinggiran pasir, dia melihat ketika masih bersama-sama berjalan di papah, itu masih ada 4 kaki. 2 sepasang kaki, 4. Tetapi ketika dia letih, kecapean, dan dia mulai tidak sanggup lagi, dia melihat lagi ke jejak kaki tersebut. Dia selalu berjalan. Ketika dia melihat, ternyata jejak kaki itu hanya tinggal 1 pasang atau 2 kaki jejaknya itu. Tetapi dia berpikir, saya sudah capek, saya tidak sanggup lagi. Tetapi kenapa saya selalu berjalan terus walaupun saya sudah tidak sanggup? Ternyata ketika dia melihat Allah Tuhannya itu sudah menggendong dia untuk berjalan. Dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika pergumulan tantangan terjadi dalam kehidupan kita, kita merasa seakan-akan kita sudah tidak sanggup lagi. Ingatlah, Tuhan kita yang perkasa, Tuhan kita yang dahsyat itu akan selalu membimbing kehidupan kita. Dia akan menggendong kehidupan kita untuk mencapai sesuatu hasil yang terbaik dalam hidup ini. Firman Tuhan mengatakan ketika kita membaca di dalam Alkitab ini, sampai masa hari tuamu, sampai memutih rambutmu, aku akan menggendong engkau. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, menjalani hari-hari kehidupan kita, ingatlah, Tuhan kita pasti akan menolong kita. Tuhan kita akan menggendong kita ketika kita kelelahan, ketika kita keletihan dan kecapean. Tuhan akan memberkati hidup kita. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, Engkau akan menghidupkan aku kembali. Tuhan menyertai kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam situasi pada hari ini, situasi yang makin mencekam tentang virus corona. Ingat, pergumulan pandemik ini, Tuhan akan selalu menggendong kita. Kita sampaikan hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan, buat sukacita-Mu yang masih kami rasakan hingga pada hari ini Tuhan. Firman-Mu menyapa kami Tuhan, bahwasanya setiap pergumulan tantangan kehidupan kami, pandemi virus corona ini Engkau izinkan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi Engkau tidak akan mengizinkan pergumulan dan tantangan itu terus-menerus terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi Engkau akan menolong kami, Engkau akan menggendong kami, Engkau akan memberikan solusi yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami percaya akan hal itu Tuhan.
Maka dari Tuhan kami akan sampaikan kehidupan kami satu hari ini di dalam setiap pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan, Tuhan gendong kami selalu Tuhan. Kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Ampunkan itu agar kami layak berada di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kuduslah yang memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara. Hari ini bekerjalah, ingatlah setiap tantangan pergumulan itu diizinkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita. Tetapi Tuhan akan mengizinkan kita juga untuk kembali hidup, untuk kembali mendapatkan berkat yang melimpah dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas.